Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin. Biar kita persiapkan hati kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang luar biasa bagi kita. Banyak yang telah Engkau perbuat bagi kami Tuhan. Bahwasanya semua rancangan-Mu adalah indah bagi kami. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Engkau Bapa mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Pagi ini bersama dengan-Mu Tuhan. Ku bersyukur. Mau bersyukur di hadapan-Mu. Ya kasih setiamu Di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami mau bersyukur.
bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah kami memuja Engkau, Yesus Tuhan. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Amin. Kami mau bersyukur. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami mau lebih lagi bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur, syukur. Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami mau bersyukur, ku bersyukur Bapa. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Yesus, Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur. Kami naikkan syukur kami, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pengagungan bagi-Mu ya, segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Allah Roh Kudus. Segala pengagungan kami hanya bagi-Mu ya Bapa. Sebab Engkau satu-satunya yang layak kami tinggikan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami berterima kasih di hadapan-Mu. Biarlah pagi ini Tuhan menjadi pagi pengucapan syukur bagi kami. Kami boleh bangun, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berdiri di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Layak kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Allah. Segala pujian bagi-Mu, ucapan syukur kami naikkan bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Indah bersama dengan-Mu ya Allah. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terpuji Engkau Tuhan. Kami berdoa
kami mengucap syukur. Kami siap memuji Engkau, kami siap menaikkan pujian bagi-Mu. Puji Engkau Tuhan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan untuk selama-lamanya. Kita yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita mau katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Bahkan Dia berjaya untuk selama-lamanya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah, amin. Siapa namanya? Yes, kami siap menyatakan dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, betapa hebat. Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, yes, bertata dalam kemuliaan. Dialah, amin. Namanya berkuasa. Siap-siap, mari kita nyatakan. Betapa kuat, yes, atas semua perbuatannya, betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Yesus Raja yang betapa hebat, betapa kuat, betapa hebat, amin. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja, amin. Sekali lagi katakan, betapa hebat. Umat Tuhan naikkan pujian ini. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Dia hebat, dia dahsyat, dan dia luar biasa. Dia ajaib, dia perkasa. Amin. Mari sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya. Amin. Betapa hebat. Sekali lagi, lebih semangat lagi, kita mau katakan, betapa hebat. Amin. Amin. Yesus Tuhan. Yes, benar Tuhan, benar Bapa. Benar Tuhan. Yes, lebih semangat lagi.
betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, amin. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita, Dia ternama. Amin. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi Tuhan Allah kita, Allah kita. Kami mau lebih lagi bersorak di hadapan Tuhan. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh. Amin. Di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, tidak ada yang bisa melawan kami. Sungguh besar Kau Tuhanku, amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menakluk, amin, di bawah kakiku. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada, amin. Siapa jadi lawanku, sungguh besar. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, amin Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Bahwasanya tiada Allah yang seperti Engkau. Sungguh besar Engkau, Yesus. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, amin. Yes. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, sungguh besar. Engkau perisai hidupku, amin. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Kami mau bersorak. Terpujilah Engkau Raja segala, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yesus Tuhan. Amin, sorak-sorai termeriah buat Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk bagi kita seluruhnya. Kita akan mendengarkan pesan dari Gembala Senior. Kami persilakan. Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan berita ini. Saya mau sampaikan Bapak kita itu sangat baik. Karena itu dia membangkitkan putra-putra yang jadi bapak-bapak rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh yang dibutuhkan hari ini adalah bapak-bapak rohani. Karena banyak bapak-bapak jasmani yang tidak berfungsi sebagai suami dan sebagai bapak. Dan itu menimbulkan banyak masalah. Even Moses, ya, dan juga Elia, Musa, dan kemudian putranya Yosua tidak ada lanjutannya. Yang ada hakim-hakim. Sehingga umat Tuhan jatuh bolak-balik karena tidak ada seorang bapak yang meneruskan. Kemudian Elia dan Elisa, kedua-duanya tidak menikah. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi gagal untuk membangkitkan putra-putra rohani. Saya berdoa namanya berbuah itu melahirkan putra-putra rohani, saudara yang kekasih. Dengan baik-baik ya. Di dalam Yohanes pasal 21, Yesus memulai pelayannya mujizatnya dua. Yang pertama itu pada keluarga. Karena itu perkataan bed itu penting. Ini 5782P bed. Apa yang dikatakan bapak, ya, suami kepada istri, orang tua kepada anak itu menentukan. Bukan cuma atmosfer di rumah, tetapi juga masa depan anak-anak kita. Dan Kristus sengaja mengajak murid-muridnya ke Galilea. Apa kurang tempat toh? Ya, mereka pada waktu Yesus bangkit kan di daerah Yudea. Kenapa kok harus ke Galilea? Untuk mengingatkan mereka. Dan saudaraku, mereka mencari ikan sepanjang malam. Dan tidak menemukan seekor ikan pun sekalipun yang paling kecil. Apa message-nya ini? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian dari tepi pantai, mereka itu kan seharusnya menunggu Yesus. Tapi mereka membuang waktu cari ikan, saudara. Saudaraku, dari pantai ada suara. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Do you have meat for breakfast? Mereka tidak punya apa-apa. Dan saat itu Petrus tahu. Itu Tuhan Yesus. Yang memberitahu. Yohanes. Itu Tuhan. Segera dia datang mendekati Yesus. Dan kita melihat di sini bagaimana sikap Kristus memulihkan. Petrus itu menyangkal Yesus. Bahkan dia sumpah tidak kenal Yesus. Hari-hari ini saya ulangi pesan Tuhan. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat pada waktu kedatanganku dengan kemuliaan itu. Tetapi saudaraku, jangan sampai ada pada kita hari-hari yang kita dengar ada orang berbicara di YouTube, masuk penjara, digebukin, dilumuri kotoran dan sebagainya. Jangan kecil hati. Yesus berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Tapi Petrus menepuk dada. Semua meninggalkan engkau, aku tidak bakal. Ketika itu apa yang terjadi? Yesus memberi makan kepada murid-muridnya. Yesus yang sudah bangkit. Bukan lagi sekedar guru, bukan sekedar nabi. He is God. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi di sini kasih Bapa yang luar biasa. Dan dia tanya dengan lembut, bukan dengan bentak-bentak pada Simon Petrus. Simon, ya anak Yunus. Simon Baryona, apa engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya apa kau agapau kepada agape? 3 kali ditanya. 3 kali dia menyangkal, 3 kali diberi kesempatan untuk mengatakan, I love you Lord. Gembalakan domba-dombaku. Saya berbicara khusus mungkin untuk Petrus-Petrus yang ada di luar sana. Yang pernah yaitu mundur daripada Tuhan. I tell you, Tuhan tanya, apa kamu punya lauk pauk? Tuhan tahu kita makan tadi pagi, teri kacang atau pecel. God knows. Dan dia sebetulnya menyediakan.
lewat orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya mau sampaikan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Sang putra mewakili sang bapa dan berkata, "Do you love me?" Jawab, "Yes Lord, I love you." God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Kami mau mengagungkan Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud takluk dalam tangan-Mu penuh Kristus. Tiada satu pun yang luput. Amin. Kami mau siapkan roh kami untuk menyembah Tuhan. Tiada satu pun yang luput Bapa. Jiwaku, selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh dalam tangan-Mu. Yesus Kristus. Amin. Bahwasanya tiada satu pun di tempat ini yang luput dari karya-Mu. Tiada satu pun yang luput dari karya-Mu. Amin. Semuanya kami dalam cengkraman kuasa Roh-Mu Tuhan. Raja, mulia dan luhur, berkorban maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja. Amin. Kekal, Engkau kekal, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang. Maka
jiwaku memuja Allah, maka jiwaku memuja menyembah kekal sempurna. Agunglah karyamu Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Biarkan kami menikmati kuasa-Mu mengalir di tempat ini ya Tuhan. Kuasa Roh-Mu mengalir bagi kami. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami segenap umat-Mu menyembah-Mu ya Allah. Roh kami memuja-Mu selamanya. Kami mengagungkan Engkau. Maka jiwaku memuja Engkau, maka jiwaku memuja Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami agungkan, Engkau Yesus kami muliakan selama-lamanya. Yesus, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, mulia Engkau Tuhan. Bahwasanya di tempat ini tidak ada satupun yang luput dari kuasa kasih-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu segala pujian, pengagungan dan penyembahan kami ya Bapa. Dan biarlah jiwa kami memuji-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Bukalah tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dari
dengan segenap hati. Yesus Kristus Angkat rohmu, Tuhan, sembah Dia. Raja mulia, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. maka jiwaku memujamu Yesus. Selamatkan dada jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Angkat rohmu. Mari agungkan Dia. Tuhan rindu disembah. Tuhan rindu disembah. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Mengalir pengurapan-Mu, mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Nama di atas segala nama, Raja yang layak disembah, Yesus Kristus Tuhan, ditinggikan dari tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Engkau menikmati setiap penyembahan yang kami naikkan dari tempat ini. Bahkan pujian. Tuhan, kami percaya yang Kau inginkan dari setiap kami adalah penyembahan dan pengagungan kepada nama-Mu. Sebab Engkau tidak dapat menyembah diri-Mu sendiri. Itu sebabnya Kau mencari penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman ini. Taruhkan terus roh yang lapar dan haus akan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biar hati kami tidak menjadi hambar untuk menyembah-Mu, tapi hati kami semakin haus, hati kami semakin lapar akan kuasa-Mu, akan kekuatan-Mu, akan hadirat Tuhan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman kami, mantapkan iman kami melalui firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Segala kekuatan musuh dipatahkan, dihancurkan. Segala roh-roh jahat, segala virus-virus penyakit dibakar, dihancurkan kuasanya. Tidak berkuasa di tempat ini. Roh-roh penyakit, roh penjahat, setan, iblis terkutuk, kami bakar kuasa-Mu. Dengan api Roh Kudus, tempat ini disterilkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Sukacita? Semangat ya? Haleluya. Bapak Ibu, hari ini saya akan ajak kita dengan cepat karena mungkin waktu saya tidak terlalu lama ya. Saya akan ajak kita belajar dari kitab Matius pasal yang kelima. Saya nggak perlu kenalkan lagi lah ya, karena sudah 2 kali saya kemari, ya Pak ya. Puji nama Tuhan. Mari saya akan ajak kita langsung melihat kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Kalau sudah menemukannya, mari sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri, kita membaca dengan suara yang mantap. Haleluya. Biar setan tahu apa yang kita baca hari ini. Ada amin? Ini khotbah Tuhan Yesus di bukit, ucapan bahagia. Kita baca sama-sama ayat yang ke-6. 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tanpa membaca Alkitab, sama-sama 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Lapar dan haus adalah jalan bahagia. Sekali lagi saya katakan, lapar dan haus adalah jalan kebahagiaan. Kenapa dikatakan di dalam khotbah Tuhan Yesus, ucapan bahagianya, berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena mereka akan dipuaskan. Dalam kitab Amos pasal 8 ayatnya yang ke-11. Coba kita baca sekali lagi. Amos pasal 8 ayatnya yang ke-11. Ini ada sedikit persamaan dengan perkataan khotbah Yesus. Amos pasal 8 ayat 11. Tidak ada apanya ya, slide-nya ada. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Sesungguhnya waktu akan datang, terus bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong catat yang dikatakan ya, haus dan lapar dan haus akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi dikatakan oleh ayat ini bukan berbicara tentang makanan dan minuman secara jasmani, tetapi makanan roh, yaitu firman dan Roh Kudus. Bapak Ibu, tanda-tanda orang yang lapar dan haus, dia tidak akan pernah terlambat. Betul? Betul? Orang kalau lapar dia pasti mau dulu. Kalau makanan prasmanan, biasanya orang mau di mana posisinya? Di depan atau paling belakang? Depan atau belakang? Kalau dia paling belakang, dia dapat duri, kepala ikan, dan ekor. Betul tidak? Dia akan duluan di depan. Artinya apa? Orang lapar itu nampak reaksinya. Di tengah-tengah pandemik ini, berapa banyak orang Kristen yang sekarang ini sudah tidak lapar lagi. Tidak haus lagi akan firman Tuhan. Nanti akan saya sampaikan ada 4 hal tanda-tanda orang lapar dan haus. Tetapi biasanya orang yang lapar dan haus itu, dia akan memiliki reaksi yang benar. Dikatakan oleh kitab Amos pasalnya yang ke-11 tadi, di akhir zaman ini Tuhan akan memberikan roh yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi perhatikan, coba kita kembali ke Amos tadi. Dikatakan ketika mereka, ayatnya yang ke-12, ayat 12, mereka akan mengembara ke laut, dari laut ke laut dan menjalar dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Catat ayat yang terakhir. Tetapi tidak mendapatnya. Artinya ini apa? Akan ada saatnya nanti kita tidak dapat lagi mendengarkan firman Tuhan. Jadi selagi kita masih ada waktu mendengarkan firman Tuhan, cari firman itu, cari kebenaran itu. Di Malaysia, saya sering kontak dengan mereka karena saya sering pelayanan ke Malaysia dan ke Brunei. Di Malaysia sekarang, kalau mereka ketahuan kumpul beribadah seperti begini, akan kena denda 2.000 ringgit. Kalau diuangkan ke Indonesia itu 6 juta. Kalau di Brunei Darussalam, kedapatan mereka beribadah seperti ini, mereka akan kena denda $400 Brunei. Itu sekitar hampir 5 juta. Jadi mereka, sekitar 4 juta. Apa yang terjadi saudara? Di negara-negara di luar Indonesia,
Banyak sekarang orang yang sedang kelaparan untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi dikatakan ayat 12 itu akan digenapi, tapi mereka tidak mendapatkannya. Makanya selagi kita masih bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan, kejar firman itu. Bilang kanan kirinya, kejar firman. Jangan cuma kejar duit, tapi kejar Orang yang kejar duit, hidupnya akan seperti kereta api. Duit, susah. Duit, susah. Begitulah orang yang kejar duit. Tapi orang yang kejar firman, maka kebajikan, kemurahan seperti kata Daud akan mengikuti dia. Ada haleluya. Tanda-tanda orang lapar dan haus, dia akan bersemangat memuji Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur 98. Ini tanda orang yang lapar dan haus. Supaya kita sama-sama perhatikan ayatnya yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 98. Ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Perhatikan di sini ada 3B yang perlu kita perhatikan. Ini tanda orang dari, tolong jangan dimatikan dulu ayatnya tadi. Oke. Ya, dari 3B ini adalah bukti orang yang lapar dan haus. Yang pertama, mereka akan bersorak-sorai. Saudara tahu, yang membuat tembok Jericho itu roboh bukan karena kekuatan orang Israel, bukan karena senjata yang mereka miliki, tetapi karena ada teriakan sorak-sorai. Ingat, ada kuasa di dalam perkataan sorak-sorai. Coba Joshua 6 ayat 20. Joshua 6 ayat 20. Sama-sama kita lihat. Ini kekuatan bersorak, saudara. Makanya kalau muji Tuhan itu jangan lesu-lesu, jangan takut-takut. Segala puji syukur. Lihat kanan kiri. Tapi harus ayo baca ayat 20, 1, 2 ya. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ada kuasa di dalam perkataan bersorak. Makanya memuji Tuhan tidak boleh tidak bersorak. Supaya benteng-benteng musuh dihancurkan. Sejarah mengatakan tembok Jericho itu bisa dilewati 2 kereta berkuda. Saking tebalnya. Dan tidak ada satu tangan manusia yang dapat merubuhkan selain daripada tangan Tuhan. Dan itu terjadi ketika mereka bersorak. Ada kuasa dalam sorak-sorai. Benteng-benteng musuh yang begitu kuat mengikat hidup kita, keluarga kita akan diruntuhkan ketika setiap hari saudara bersorak meninggikan nama Tuhan. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus? Ayo jadi jemaat yang suka bersorak. Jangan terintimidasi dengan virus. Ada amin. Jangan terintimidasi dengan virus. Ada haleluya. Bergairah. Karena ada kuasa dalam kata bersorak. Benteng Jericho diruntuhkan karena ada sorak-sorai. Yang kedua, dalam Mazmur 98 tadi, coba kita perhatikan ayat yang keempat. Yang kedua dikatakan, kita diajarkan bergembira. Kenapa harus bergembira? Sekarang cari orang bergembira itu susah. Semua mulutnya ditutup, nggak tahu dia gembira atau sedang. Halo, orang nggak tahu dia sedang gembira atau tidak. Orang gembira kan nampak ketika ditengok mulutnya, betul? Tapi ketika dia ditutup, orang nggak tahu dia sedang gembira atau tidak bergembira. Jadi ingat, setan mau supaya kita stop untuk bergembira.
Sementara kitab Amsal berkata hati yang gembira adalah obat semangat yang patah. 3 kotak 1 minggu engkau minum anlin. Kalau kau tidak bersuka cita, rapuh tulangmu. Haleluya. Minum susu anlin untuk menguatkan tulang. Tapi kalau saudara tidak bergembira, kering tulang saudara. Setiap hari harus bersuka cita. Bilang kanan kirinya, bergembiralah. Walaupun sampai hari ini Tuhan belum jawab doamu. Bergembiralah karena Tuhan. Dalam keadaan tertekan pun harus bergembira. Apa kata Ayub? Aku melompat kegirangan di saat penderitaan menekan hidupku. Bisa bersuka cita saat masalah menekan? 1 orang. Bisa bergembira saat masalah menekan? Hati yang gembira, yang manjur seperti obat. Ia asik. Kering, kok loyo, hati yang gembira, Tuhan senang. Tepuk tangan dong sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Ada amin. Kalau saudara datang disambut dengan dingin, kira-kira bagaimana perasaanmu? Nggak enak ya? Kira-kira datang ke rumah family menyambutnya diam aja. Oh datang lah. Kira-kira respon saudara gimana? Betah tinggal di situ? 5 menit aja engkau tidak akan betah. Waduh, begini responnya. Oh datang kau, masuk. Duduk. Jauh-jauh datang. Responnya begitu. Dengar, Tuhan dari sorga datang ke tempat ini. Bagaimana respon kita? Harus bergembira. Harus bersorak. Maka kau akan dipuaskannya. Dahagamu akan dipuaskan. Rasa laparmu akan dikenyangkan. Yang ketiga, ada apa lagi? Bermazmur. Kenapa kita harus bermazmur? Karena ada kuasa dalam perkataan bermazmur. Coba kita lihat Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-25. Mari kita lihat. Kisah Rasul 16 ayat 25. Mari kita lihat. Jadi orang yang lapar dan haus itu bermazmurnya harus semangat. Mari kita lihat. Ada kuasa dalam bermazmur. 1, 2 ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, garis bawahi menyanyikan puji-pujian terus. Next. 26. Akan tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ada kuasa dalam pujian orang percaya. Ada haleluya. Ketika mereka dibelenggu, mereka nggak sungut-sungut, mereka nggak salahkan Tuhan, tapi mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan sehingga seluruh tahanan mendengar mereka memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Gempa bumi. Saya mau katakan, setiap makhluk dari sorga turun ke bumi, bumi tidak akan sanggup untuk menyambutnya. Pasti gemetar. Amin. Malaikat datang melepaskan setiap belenggu mereka. Makanya kalau saudara takut, bernyanyilah. Ketika Anda susah, bernyanyilah. Karena dengan bernyanyi, Anda akan terlepas dari stres. Coba lihat burung, pagi-pagi bemu.
Betul? Kalau manusia tiap pagi ngapain? Merepet, marah. Burung saja pagi-pagi berkicau memuji Tuhan karena ada kuasa dalam pujian. Makanya pagi-pagi muji Tuhan ya. Saya selalu sudah satu komitmen buat saya. Markus 1 ayat ke-35 itu. Doa pagi-pagi benar. Seperti doa Tuhan Yesus. Itu yang sedang saya terapkan. Setiap jam 3 saya sudah bangun. Itu setiap jam 3 saya bangun. Saya harus berdoa. Saya mendoakan setiap jemaat, saya mendoakan pribadi-pribadi, bahkan mereka yang ada, ya anak-anak Tuhan di luar negara, saya doakan itu. Setiap jam 3, tidak boleh lewat. Kenapa? Karena saya merindukan supaya semua anak-anak Tuhan semakin dikuatkan. Ternyata pandemik ini sangat mujarab buat setan, melemahkan iman banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Mereka tidak berani lagi dengan nyata-nyata menyatakan kuasa Tuhan. Mereka sudah dikuasai oleh roh-roh ketakutan. Saya mau katakan begini, dengarkan jemaat-jemaat Tuhan. Hidup dan mati kita udah dalam Tuhan. Kalau Tuhan belum katakan kita check out, nggak check out kita, percayalah. Percaya ya. Kalau Tuhan belum katakan kau check out dari dunia ini, kau tidak akan check out. Berarti kau sembuh, kau sehat, dan kau terus melayani. Saya 5 orang sudah saya doakan yang kena corona. Saya letakkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kau mati. Virus kau mati. Puji Tuhan, dia sembuh. Saya tidak kenapa-apa. Kenapa? 1 Petrus 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh Tuhan yang ada pada kita lebih besar. Jangan katakan Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu luar biasa di saat tidak ada badai. Orang waktu nggak ada badai, nggak ada goncangan, wah hebat, semua mengatakan Yesusku hebat, Yesusku luar biasa. Tapi ketika diperhadapkan dengan gunung masalah, sembunyi semua. Halo, jangan sembunyi seperti Saul, beranilah seperti Daud. Ketika raksasa Goliat mengintimidasi, beranilah seperti Daud. Bilang kanan kirinya, berani seperti Daud. Gereja tidak boleh diam. Gereja tidak boleh berhenti untuk mengumandangkan kebenaran firman. Haleluya. Karena gereja harus menjadi wakil Tuhan di bumi ini. Menyuarakan kebenaran, menyatakan siapa Yesus. Ada amin. Orang bilang apa sama saya? Pak, jangan nanti Bapak kena. Kalau kita betul-betul hidup di dalam Tuhan, dalam kebenaran, Dia yang akan mati, bukan kita yang mati. Ingat waktu Paulus di Pulau Malta, ketika dia sedang mengutip kayu-kayu, tiba-tiba ular berbisa mematok tangannya. Apa kata orang-orang di situ yang ditawan? Sebentar lagi mati. Ditengok nggak mati-mati, hidup terusnya. Waduh, ini betul-betul dewa katanya. Ingat, setiap kita sudah diberi kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sudah diberi kuasa. Jangan takut. Haleluya. Bakar semangatmu terus. Bersukacita dalam Tuhan. Menyala terus. Sekarang kita sudah sering buat pelayanan KKR kesembuhan, kebatinan kesembuhan, baik di luar kota. Kenapa? Kenapa takut? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Mana lebih hebat, virus atau darah Tuhan Yesus? Maju terus. Sinaga Bonar bilang aja gini apa? Maju tulang. Jangan menyerah. Jangan menyerah tulang. Ada haleluya. Jadi ada kuasa dalam pujian. Jadi orang yang lapar dan haus itu reaksinya sangat hebat di dalam memuji Tuhan. Maka dikatakan bersorak-sorailah hai umat Tuhan.
Bergembiralah, hai umat Tuhan. Orang yang lapar dan haus pasti dipuas. Orang yang lapar dan haus akan melihat kuasa Tuhan. Dan akan mengalami kuasa Tuhan. Berjalan di dalam kuasa Tuhan. Seperti kata Paulus, Tuhan gak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan gairah, semangat dan kekuatan. Ada haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Mengapa? Ya, tanda-tanda orang yang lapar dan haus. Kita akan melihat di sini kebenaran firman Tuhan bahwasanya orang yang haus dan lapar itu yang pertama tanda-tandanya yang pertama mari kita lihat. Lapar dan haus adalah tanda kehidupan. Tanda apa? Tanda kehidupan. Saya tanya dulu, orang kalau mati dia masih mau makan dan minum? Adakah pernah saudara lihat orang sudah masuk peti mati begini? Ketika dilihat dalam ruangan itu ada orang sedang makan, tiba-tiba dia mau lapar, mau makan. Dia bangun dulu kan, tolong buatkan nasi, lapar aku. Itu kira-kira udah mati atau masih hidup? Kalau orang mati, dia tidak ada reaksi lagi, betul? Betul? Orang kalau sudah mati, dia tidak ada reaksi untuk minum, untuk makan. Saya mau katakan begini. Orang yang udah mati rohaninya, dia nggak bergairah lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Catat ini. Orang yang sudah mati rohaninya, dia tidak akan ada lagi ingin makan dan minum. Hati-hati. Kalau saudara sudah mulai tidak ada tanda-tanda rasa lapar dan haus akan kebenaran lagi. Kau sudah sedang mengalami sakit roha, habis sakit menuju ke mati. Jadi tanda-tanda orang lapar dan haus itu tanda-tanda kehidupan. Rohnya masih hidup. Haleluya. Kalau roh yang sedang hidup, dia ingin makan terus, dia ingin minum dalam hadirat Tuhan. Ada haleluya. Saya tanya dulu, berapa persen kadar lapar dan haus saudara sampai hari ini? Yang masih 100% tolong angkat tangannya. Rasa lapar dan haus yang 100%. Nggak ada ya. Oh ada satu, mana? Jangan lagi ini, gini nggak nampak ini. Ayo, yang 100% rasa lapar dan hausnya. Satu orang. Yang 90%. 80. 50%. Bapak Ibu nggak angkat tangan, di mana posisi ini? Kadarnya berapa nih kira-kira? Hah? Berapa kadarnya nih? Kalau Bapak yang di depan berapa persen Pak? Kalau kira-kira Pak, Bapak prediksi aja Pak. 50. Wis 50, mas setengah. Ya, ini berarti sudah apa nih? Halo, kita naikkan lagi ya. Kalau Bapak 100. Betul nih ya? Kalau 100% kerinduannya berarti tiap hari ingin menyembah, tiap hari membaca Alkitab. Betul? Jujur? Diam. Saya tanya dulu. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itu tanda kehidupan. Kehidupan saudara masih dalam keadaan 100% kah? 90%, 80, 70 atau 50? Siapa yang 20%? Kalau seperti Hafiz, kalau sudah 20%, dia langsung kasih apa Pak? Suruh apa? Cas lagi, betul? Betul? Hati-hati Bapak Ibu. Saya mau katakan begini, bukan awal menentukan, tapi akhir.
Kalau awal kau sungguh-sungguh, akhir kau sudah mulai turun drop imanmu, hati-hati, naikkan kembali, cas kembali. Bilang kanan kirinya, yuk kita cas lagi semangat kita. Amin ya. Orang yang semangat pasti ada tandanya. Kursi ini nggak ada lagi yang kosong. Tuh di belakang banyak kali kursi kosong yang terlipat tertidur itu. Kita bangunkan itu yuk, mau? Amin. Ayo dong, GBI Rock, jemaat Tuhan di tempat ini bangkit semangatnya. Tadi aku perhatikan cara memuji Tuhannya. Ingat ya, kita ibadah bukan di kuburan tapi di rumah sakit. Kalau rumah sakit itu ada teriakan, ada tangisan, betul ya? Ada lompat-lompat. Dia nangis karena apa? Nangis karena bahagia. Betul? Ada lompatan. Wah, kelahiran aku jadi bapak. Betul ya? Tapi kalau di kuburan, tenang, tenang. Gak boleh ribut-ribut. Kita bukan ibadah malam kudus. Haleluya. Lihat waktu tabut Tuhan datang ke Yerusalem, Daud menari-nari. Siapa yang protes? Mikal, istri Daud, anaknya Saul. Apa yang terjadi? Tuhan kutuk rahimnya sampai mati tidak mengandung. Tuhan sangat senang kalau dalam ibadah itu ada sorak-sorai. Roh kita harus bebas memuji Tuhan. Bilang kanan kirinya, roh harus bebas memuji Tuhan. Jangan takut. Gak ada orang lapar itu makan takut-takut. Langsung. Bunyi lagi mulutnya. Kenapa? Udah lapar. Orang lapar itu punya reaksi yang luar biasa. Haleluya. Jadi lapar dan haus itu tanda kehidupan. Yang kedua, lapar dan haus adalah tanda seseorang itu sehat. Orang yang kuat makan, kuat minum itu tanda sehat. Coba orang sakit suruh makan. Makanya dengarkan ya bapak-bapak, kalau anakmu minta makan, minta minum, kalau dia kuat makan, jangan kau larang ya. Nanti kalau dia udah sakit, kan biasa gitu kan, udah sakit dia udah kena impus tangannya. Mau makan apa kau nak? Mau makan babi panggang? Mau makan apa kau nak? Mau makan arsik? Orang kok udah sakit mana ada lagi selera mau makan. Betul? Betul. Orang tua minta, nak belikanlah dulu mama babi panggang. Oh mama ini, udah tau babi mahal. Makannya kan teri itu. Mama gak boleh banyak-banyak makan daging. Gitu mamanya udah sakit. Mau makan apa mama? Biar kubelikan mak. Itu kan banyak yang terjadi kan? Banyak gak? Kenapa waktu sakit baru kau tawarkan? Kenapa waktu sehat kau larang-larang? Jadi orang lapar dan haus itu tanda dia sehat. Jadi kalau orang yang tiap hari kejar ibadah, tiap hari baca Alkitab, itu tanda rohaninya sehat. Tiap hari ke gereja. Saya punya anak muda dari SMP. Tiap hari ke gereja. Sampai stres bapaknya, mamanya. Diambil bajunya, nah dibuang. Pergi kau sama pendetamu, tidur kau sama pendetamu sana. Pulang sekolah makan ke gereja. Pulang dari gereja jam 6, mandi dia ke rumah makan. Habis itu main lagi di gereja. Hanya ke gereja. Saudara tahu, itu terjadi selama 8 tahun. Sekarang dia sudah jadi kapten kapal. Sudah berlayar keluar luar negara. Dari SMP selalu pergi ke rumah Tuhan. Kalau orang yang sehat rohnya, tiap hari ingin jumpa Tuhan. Tapi kalau orang gak sehat, alah sekali seminggu lah,
Gak usah lah ikut-ikut acara doa, gak usah lah pertemuan pelayan, gak usah lah. Udahlah 1 minggu sekali. Ayo, itu tandanya Anda kurang sehat secara rohani. Makanya perlu tiap hari cek kadar kesehatan rohani saudara. Boleh? Kalau Anda sehat berarti Anda ingin terus makan firman Tuhan. Tanda-tanda orang sehat dengar firman, dia akan tulis. Tapi kalau tanda orang gak sehat, dia dengar firman Tuhan yang gini. Gak bawa Alkitab, gak bawa apa-apa, hanya begini. Tiba-tiba dibuat setan. Amin. 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 Itu tanda orang gak sehat. Maaf ya, kalau kita dengar firman, harus bertumbuh. Biasakan bawa Alkitab, bawa catatan, ayo di rumah nanti diulangi lagi. Itu tanda Anda adalah orang yang sehat secara rohani. Amin. Kalau gembala sidang menyampaikan firman, catat. Kalau saudara lihat orang ibadah di Korea, pastornya khotbah, bisa haleluya, yes, amin. Ada lalat. Haleluya. Jadi kadar rasa lapar dan haus saudara itu akan membuktikan kebahagiaan saudara. Sehatlah terus rohani kita. Amin ya. Tanda orang sehat dia akan terus ke gereja. Coba lihat apa kata Daud. Mazmur 122 ayat 1. Nih. Tanda yang sehat rohaninya. Yuk kita lihat. Masih ada waktu kan Boksu? Yes, oke. Yuk baca. Mazmur 122 ayat 1. Oke, ayo sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Berapa banyak di sini ketika diajak untuk ke gereja, dia bersuka cita? Atau perang dulu di rumah? Atau dipaksa-paksa dulu pergi ke gereja? Adakah di sini yang terpaksa ke gereja tadi? Nggak ada? Syukur, berarti Anda sehat secara rohani. Daud ketika orang mengajak dia pergi ke rumah Tuhan, aku bersuka cita, ini yang kutunggu. Makanya orang yang sehat rohaninya, dia akan tunggu terus, lama kali ya ibadah, lama kali ya melayani, lama kali hari Minggu. Tapi kalau orang yang nggak sehat lagi, cepat kali pun baru semalam hari Minggu lagi. Padahal udah mari dilewatinya, ini hari ke-7. Dia bilang apa? Cepat kali. Adakah yang di sini seperti itu? Enggak ada ya? Semuanya sehat rohnya, pasti sehat jasmaninya. Sehat juga ekonomi, sehat dompetnya. Haleluya. Kan ingat, kalau roh saudara sehat, semuanya pasti sehat. Kalau orang yang punya tubuh sehat, rohnya belum tentu sehat. Kalau orang yang ekonominya sehat, bisnisnya sehat, belum tentu rohaninya sehat. Tapi kalau orang yang rohnya sehat, semuanya pasti sehat. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga. Ayo. Tanda-tanda orang lapar dan haus. Ya, dia berada pada posisi bertumbuh. Jadi orang yang sehat, lapar dan haus itu adalah dia sedang dalam posisi pertumbuhan. Kalau anak-anak kita dia kuat makan, itu tanda dia sedang ada pertumbuhan.
Bapak-bapak masih ada yang kuat makan? Kuat jajan? Kalau bapak kira-kira yang di depan ini masih kuat makan, Pak? Bapak masih kuat ya, Pak? Kurang ya? Kurang ya? Berarti udah kurang pertumbuhan. Ya. Ada teman saya pendeta, kerjanya makan terus. Saya kalau diajak pelayanan ke luar negara, saudara, saya paling takut. Takutnya apa? Bukan takut karena apa-apa, takut disuruh makan. Coba bayangkan, satu makan sudah 1 jam baru makan, pesan lagi. Ya, aduh bu, belum. Tidak payah pastor, tak apa. Duduk saja kamu makan saja. Cakap. 1 jam lagi, order lagi. Saya pikir, mau berapa kali makan ini saya pikir. Udah, ayo pastor kita pergi lagi. Kemana? Ayo kita pergi ke sana lagi. Rupanya pergi ke restoran lagi. Kerjanya makan aja. Tahu kalau saya pulang dari sana, naik berat badan saya 5 kilo. Celana aku gak muat lagi. Terpaksa beli celana baru di sana, saudara. Apa kata mereka? Mereka bilang begini, pastor, nanti kamu di Indonesia baru kamu puasa. Di sini kamu tak boleh puasa. Makan saja. Makanya di sana banyak yang kena apa? Diabetes, jantung, makan terus. Darah tinggi, stroke, itulah penyakit banyak orang di sana. Makan terus. Aku bilang, Tuhan kalau aku di sini terus pendeklah umurku nih, gue pikir. Kenapa? Tiap 1 jam makan. Makanya aku hindari itu. Tapi kalau di sini kita kurang Gak ada makanan, terpaksa puasa. Makanya saudara, beda ya. Hamba Tuhan dulu sama hamba Tuhan sekarang. Hamba Tuhan dulu matinya kena aniaya. Kalau sekarang banyak hamba Tuhan mati kenapa? Jantung, kolesterol, stroke. Kuat makan. Hati-hati ya. Amin. Pendeta sekarang banyak mati kenapa? Serangan jantung. Kenapa? Sudah terlalu enak hidupnya. Kalau zaman dulu pendeta banyak makanya dulu pendeta zaman dulu itu umurnya panjang-panjang, saudara. Makanya kalau saya selalu diajak, saya bilang, aduh maaflah, aku ada urusan. Kenapa? Karena aku mau menjaga. Jangan sampai aku jadi pendek umur. Aku mau panjang umur memberitakan Injil terus. Haleluya. Jadi tanda-tanda orang yang bertumbuh itu dia akan rasa lapar dan tapi ini yang mau saya katakan akan kebenaran firman. Umur tidak menjadi batasan untuk haus dan lapar akan kebenaran. Ada seorang teman saya umur 60 tahun dia pendeta. Dia bilang begini, Pak Saragi, kalau dululah saya dipanggil Tuhan seperti Bapak, umur 30 tahun katanya. Karena memang saya umur 30 tahun baru jadi hamba Tuhan. Betapa senangnya aku. Kenapa aku umur 60 tahun baru dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan? Saya katakan, Pak, masalah waktu itu gak perlu takut. Gak perlu Bapak sesalkan. Karena Tuhan sudah memanggil kita dengan rencananya. Di umur 60 tahun teruslah melayani. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan lagi neko-neko. Jangan lagi bengkok-bengkok hatinya. Lurus-lurus saja. Kalau udah 60 lurus-lurus jangan bengkok-bengkok lagi. Amin ya. Makanya anak Tuhan gak boleh bengkok-bengkok, ikut Tuhan ya. Hari Minggu lurus, hari Senin bengkok dia. Set. Bengkok kanan, hari Selasa bengkok kiri. Kamis bengkok kanan lagi. Jumat bengkok lagi dia. Sabtu udah mulai agak-agak bagus. Karena mau dekat besok hari Minggu. Saya mau katakan, jangan jadi Kristen tomat. Hari Minggu tobat, Senin kumat. Siap? Siap? Jangan sudah dari gereja dibersihkan, turun dari gereja kotor lagi.
Amin. Tipu orang, cakap yang kotor, melakukan yang nggak benar. Banyak orang Kristen seperti orang mandi hanya pakai air, nggak mau pakai sabun. Kenapa? Karena dia masih sayang dengan kotorannya. Cuman mandi pakai air aja, bisa hilang daki kotoran? Harus pakai Banyak orang dengar firman Tuhan, muji Tuhan, tapi dosanya nggak mau dibereskan. Di sini pasti semuanya sudah dibereskan dosa-dosanya ya, kebiasaan buruknya ya. Haleluya. Saya yakin di sini tidak ada lagi yang pemabuk perokok. Haleluya. Tidak ada lagi pemabuk perokok ya. Tidak ada lagi penggosip ya. 3 orang. Tidak ada lagi penggosip ya. Hiduplah kudus supaya saudara sampai pada rencana Tuhan. Jangan mau mandi hanya dengan air. Biarlah dibersihkan dengan sabun. Jangan sayangi dosamu. Bereskan dosamu, bersihkan dosa-dosamu. Setuju dengan firman? Setuju dengan firman? Yang terakhir, mari kita lihat. Ya. Lapar dan haus itu menunjukkan seseorang berada pada posisi menikmati. Saya nggak pernah lihat orang kalau makan sedang menikmati, dia ingin cepat-cepat. Orang yang biasa makan cepat-cepat itu karena buru-buru, betul? Dia tidak menikmati. Yang penting dia udah masuk terus nasinya. Yang penting laparnya udah terganjal. Tapi nggak menikmati. Saya mau katakan, dalam hadirat Tuhan jangan ingin cepat selesai. Bilang kanan kiri, jangan ingin cepat selesai. Saya diundang khotbah KKR, oh bukan, Natal STM. Biasalah ya, STM itu ya, persautan kalau orang Batak bilang itu. Saya disuruh datang 6:30, pakai jas begini kan, pakai dasi, wow lengkap. Sampai di sana, 1 orang pun belum ada yang datang. Belum datang. Ku tengoklah, kan itu biasa di lapangan ya, kalau Natal STM itu. Ku tengok di samping, masih bersolek-solek lagi yang lainnya. Sampai jam 7 baru berdatangan. Saudara tahu jam berapa saya khotbah? Khotbahnya jam 10. Saya suruh datang 6:30. Buset nih saya pikir. Ya, acaranya banyak kali. Kulihatlah tertib acara. Sampai 60. Liturgi pertama, liturgi kedua, liturgi ketiga. Amin. Itu lagi. Itu yang aku dengar sampai 3 jam. Gitu saya khotbah. Mari kita panggilkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terus dibisikkan sama panitia. Amang pendeta, khotbahnya jangan lama-lama, 15 menit aja ya. Coba sih. Apa? 15 menit? Oke. Tapi dalam hatiku, nanti kau bilang. Ku hantamlah khotbah sampai 1 jam. Dari belakang udah gini-gini. Halo. Pura-pura kok, aku tengok sana aja. Cari Bapak Ibu Saudara. Aku tengok dia. Muter lagi dia ke sana. Balik aku lagi kemari. Kenapa? Enak-enak kau suruh aku jam 6:30, jam 10 suruh khotbah. Sampai di sini khotbah cuma 15 menit. Masa lebih banyak aku duduk dan dengar-dengar kayak gini, saya bilang. Perjalananku udah 1/2 jam. Khotbahku cuma 15 menit. Iya kan? Terakhir 1 jam lebih. Udah semua panitia. Yang lainnya enggak, tenang dengar. Haus dan lapar, dengar semua. Udah, saya bilang lagi, siapa yang sakit? Mari, saya mau berdoa. Ada yang peot mulutnya gini, ibu-ibu. Ayo pendeta. Maju, saya bilang. Aduh, doakan orang sakit lagi katanya. Ya, panitianya udah bingung. Aduh, doakan orang sakit lagi. Mari maju. Saya doakan lahir baru kan. Letakkan tangan. Dalam nama Yesus. Roh stroke, tinggalkan bibir mulutnya. Urat-urat saraf di wajahnya. Gitu, selesai. Coba cek Inang. Gak meot lagi emang. Haleluya, lompat-lompat dia. Iya, lompat-lompat lagi kata panitia di belakang. Dalam hatiku, silahkanlah kamu lompat-lompat di belakang. Yang penting Tuhan dimuliakan. Terus selesai itu saya bilang begini. Maaf, tahun depan jangan undang saya lagi ya. Kau suruh kak saya datang,
jam 6:30 kalian masih bersolek-solek di rumah. Nggak ada yang nyambut, aku datang langsung duduk sendiri. Coba nih. ini Natal apa ini? Saya bilang kurang ajar, mempermalukan saya nih, saya bilang. Sementara saya kalau diundang ke luar negeri, khotbah, sudah disambut di bandara, dikasih hotel, bintang 5. Ini 6:30, yang datang apa? Nyamuk yang karena kan di lapangan. Coba nih bayangkan. Udah lama khotbahnya. Apa yang nunggu khotbah? Suruh 15 menit. Mungkin saking palaknya orang tuh kan. Kubukalah amplopnya. Cuman 50.000 dikasih. Saya katakan sama mereka. Kalau seperti ini cara kalian. Ternyata mereka mau kejar apa? Acara-acara ini sawer-sawer. Cari dana. Saya bilang kalau cari dana nggak usah bikin Natal, bikin aja acara cari dana. Jangan acara-acara Natal. Natal hanya topeng. Jangan. Jadikanlah momen itu momen yang spesial. Kita mau jumpa dengan Tuhan. Saya kembalikan, nah kasih sama panitia. Mungkin dia masih memerlukan ini. Saya katakan, tahun depan jangan pernah kalian undang saya lagi. Kenapa? Karena kalian bukan orang yang haus dan lapar. Orang yang haus dan lapar itu nggak seperti itu. Amang 15 menit aja ya katanya. Coba. Acaranya sampai berjam-jam tahan. Tapi khotbah 15 menit aja ya Amang katanya. Coba nih. Oh olo. Aku bilang kan, hantamlah 1 jam lebih. Halo. Gak aku nengok gini. Tahankan kau, aku bilang. Ya kan, kau suruh aku nunggu berapa jam, khotbah cuma 15 menit. Berarti itu tanda orang tidak lah. Saya yakin di sini orang-orang yang lapar. Menikmati firman Tuhan. Amin ya. Apa kata Daud? Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari. Biarlah kita ingin terus menikmati. Ku ingin tetap di sini menikmati. Ya, kalau doa pun jangan lama, jangan cepat-cepat ya. Jangan doa laporan. Doa kenikmatan lah, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan itu terus. Maka Anda akan merasakan kepuasan, Anda akan dikenyangkan, Anda akan merasakan sukacita, tidak ada lagi ketakutan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan begitu melimpah dalam hidup kita. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nikmati hadirat Tuhan. Jangan ingin cepat-cepat selesai. Nikmati. Orang menikmati itu berarti dia ingin lama menikmati apa yang ada di depannya. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. Sekali lagi, nikmati pujian ini, katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus,
aliran sungaimu. Mari nantikan Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku pun Kau tahu. Oh haleluya. Untuk lebih dekat lagi. Amin. Rindukan Dia seperti rusa yang merindukan air. Haleluya Jesus, haleluya. Oh hanya Engkau ya Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kami. Haleluya. Bawaku. Yes Lord Jesus. Lebih dekat lagi. Menikmati hadirat-Mu. Menikmati kebaikan Tuhan. Pulihkan persekutuan kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang menyenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Hatiku pun Kau tahu. Haleluya. Bawa kami Roh Kudus lebih dekat bersama-Mu. Lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam Ramaya Sikaralala. Kasih-Mu. Once again, sekali lagi sama-sama katakan tanpa musik. Nikmati penyembahan-Mu kepada Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Selidiki kami Tuhan. Lihat kadar kerinduan kelaparan kami. Pulihkan kami Tuhan. Biar kami tidak segambar dengan dunia, tapi segambar dengan Kristus. Untuk lebih lagi. Lebih dekat lagi. Yes Lord. Padamu. Tinggal dalam. Pulihkan rasa lapar dan haus jemaat-Mu di tempat ini. Sekali lagi katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau. Roh Kudus mengalirlah. Roh Kudus. Hatiku.
semangat kami. Tiada yang tersembunyi. Bakar ketakutan kami, kekhawatiran kami, kedagingan kami Tuhan. Lord Jesus. Bawa kami sampai rencanamu. Oh Jesus, 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 Jesus. Amin. Padamu Tinggal dalam indahnya dekapan. kasih-Mu. Mari sembah Dia. Oh, sembah Dia. Angkat suaramu, keluarkan suaramu. Sembah Dia. Minta dipulihkan. Minta dipulihkan rasa lapar dan hausmu akan Dia. Jangan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Minta rasa lapar dan haus. Pulihkan kami, pulihkan kerohanian kami Tuhan. Bakar, bakar, bakar semangat kami, bakar roh kami. Shiararabayaso, Hiarabayase, haleluya, haleluya. Horabayata api Roh Kudus, api Roh Kudus membakar, membakar setiap kelemahan. Haleluya. Shiararabaso, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima pengurapan. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Berseru, berseru. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Bangkitkan gairah kami. Bangkitkan rasa lapar. Roh yang haus akan Tuhan. Haleluya. Hinaralabaso. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, pesan Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 12. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan padamkan api roh dalam hidupmu. Jangan biarkan iblis menang memadamkan api roh dalam hidupmu. Roma 8 ayat 37, kau adalah umat pemenang lebih daripada pemenang. Jangan kalah dengan COVID. Jangan takut dengan COVID. Biarkan dia yang takut mendekat kepada engkau. Karena engkau sudah diberi kuasa. Milikilah terus, mintalah terus roh yang lapar dan haus akan kebenaran. Supaya imanmu makin bertumbuh. Supaya rohmu tidak mati. Supaya engkau semakin sehat dalam kerohanian.
Karena sekarang banyak gereja yang sudah tidak sehat. Banyak gereja yang sudah dikalahkan oleh iblis. Gereja tidak berani lagi menyerukan kebenaran. Saya mau katakan, jadilah jemaat Tuhan yang tidak dikalahkan oleh situasi-situasi dunia ini. Majulah bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Hari ini biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kita orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Jawab setiap kerinduan hati umatmu, jemaatmu hari ini. Jikalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan mereka hari ini. Jikalau ada yang lemah, Engkau kuatkan. Jikalau ada yang sudah kehilangan sukacita, damai sejahtera, Roh Kudus sumber penghiburan, memberikan penghiburan bagi hati mereka. Di dalam nama Yesus. Bisnis usaha, pekerjaan yang sudah mulai merosot, Tuhan bangkitkan kembali. Semua akan dipulihkan ketika kami memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari bangunlah hubungan dengan Tuhan setiap pagi. Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Saudara, jangan menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang hanya mengenal. Tapi jadilah orang Kristen yang bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul itu bukan hanya satu minggu satu kali, tapi tiap menit, tiap detik dia terus berkata-kata, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Henok 300 tahun bergaul dengan Tuhan. Tuhan sangat disenangkan. Tuhan bangga dengan Henok sampai-sampai dia tidak mengalami kematian. Elia tidak mengalami kematian karena hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, pertanyaannya hari ini, kitalah gereja akhir zaman. Masa Elia sudah selesai, masa rasul-rasul sudah selesai. Ini masa kita, gereja akhir zaman. Apakah kita semakin lemah ataukah semakin kuat di dalam Tuhan? Jangan sampai gereja akhir zaman dikalahkan. Mungkin gereja mula-mula, mereka yang sudah di sorga melihat iman-iman kita. Yang tidak seperti iman mereka, mereka siap mati demi kebenaran. Mereka tidak takut dengan kematian. Sebab kematian bukan menjadi satu ketakutan bagi mereka. Seperti Paulus katakan, hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Kami percaya kalau Tuhan masih ingin kami terus melayani, menyenangkan hati Tuhan. Mau virus apapun yang ada di dunia ini tidak bisa merenggut nyawa kami. Tapi kalau kami sudah dikuasai ketakutan, Ayub berkata, apa yang kau takutkan itu yang mendatangimu. Berikan kami terus roh keberanian. Berikan kami terus roh yang kuat. Berjalan terus sampai ke garis finish ya Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang sudah mulai mundur dari jalan Tuhan. Karena iman mereka terbuat dari kayu, dari rumput. Tapi yang terbuat dari emas, dia akan terus berjalan. Dan sampai ke garis akhir untuk meraih mahkota. Jadilah kami semua yang hadir hari ini, orang-orang yang sampai ke garis finish Tuhan. Teguhkan iman kami semuanya. Teguhkan jemaat Tuhan yang ada di GBI Rock ini. Teguhkan terus, pakai dan urapi terus rekan sekerjaku, hamba Tuhan di tempat ini. Beserta istri dan keluarga. Pakai mereka terus Tuhan. Taruhkan visi-visi yang baru lagi untuk membangkitkan semangat jemaat Tuhan di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mau tidak hanya berjumpa di tempat ini, tapi berjumpa juga di surga. Kuatkan kami terus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom warga kerajaan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, Saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online maupun secara langsung. Berikut, kami akan menyediakan beberapa informasi. Untuk ibadah raya kita masih berjalan seperti biasa,
setiap hari Minggu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan untuk ibadah Roki masih diliburkan. Doa pengerja dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan kami mengharapkan agar seluruh pengerja dapat menghadirinya. Kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara dapat bergabung bersama kami dalam kegiatan Komsel. Waktu dan tempat dapat dilihat dalam lembaran warta. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang telah berpartisipasi mendukung dana pembangunan yang terkumpul hingga saat ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami sepanjang minggu ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberi persembahan kami akan membayar setiap perpuluhan kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan melimpahkan berkat-Mu bagi setiap kami umat Tuhan yang memberi dengan sukarela, dengan sukacita di hati. Kami bawa persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Musuh di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah aku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, amin. Sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa bila Allah, amin. Bila Allah ada di dalamku. Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku. Sama-sama nyatakan, yes. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, amin. Salam merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji-pujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yesus Raja pemenang, ajaib. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Berapa banyak diberkati pada siang hari ini? Semua kita diberkati, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengucap syukur buat berkat Tuhan pada siang hari ini. Ya, saya percaya semua roh kita menyala-nyala. Amin. Untuk tetap kita melayani Tuhan. Ya, jujur. Ya, saya sangat cemburu dengan hamba Tuhan ini. Cemburu boleh gak? Cemburu ilahi maksudnya. Ya, saya sangat cemburu dengan hamba Tuhan ini. Boleh maju ke depan sebentar lagi?
Nah, ini teman, sahabat ya. Sering sama-sama kita pergi bersama, kita sering sharing. Bapak Ibu, hamba Tuhan ini saat ini sedang membangun rumah Tuhan yang luar biasa. Ya, saya cemburu melihat hamba Tuhan ini sedang membangun rumah Tuhan. Ya, di daerah mana? Labuhan, dekat daerah Belawan. Kurang lebih ya paling 5 menit 7 menit lah sampai ke Belawan. Saudara, rumah Tuhan yang dibangun bukannya asal-asalan. No, tetapi rumah yang dibangun itu yang the best. Amin. Saya rindu. Saudara, GBI Rock sudah ada di kota Medan ini sudah 14 tahun. Saya rindu tahun ke-15 ini kita punya rumah Tuhan. Amin. Amin. Kita punya rumah Tuhan. Supaya tadi firman Tuhan jelas. Sebelum kita berdoa, mari kita masuk dalam alam roh. Kita bukan sekedar berdoa, tapi kita sudah melihat satu tempat. Kita sudah melihat satu tempat yang akan menjadi rumah Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada GBI Rock di kota Medan ini. Lihatlah tempat itu, kalau gembala sudah melihat satu tempat, kita imankan, satukan hati hari ini. Kita imankan itu akan menjadi milik GBI Rock kota Medan. Urabayata karana masandar ralabadia ralabayata kararabaya sandar rabadia. Shikira lalabayata karalabaya sandar ralabadia ralabayata karalamaya sandar ralabadia. Ketika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Hari ini kami mohonkan kuasa-Mu bekerja atas gereja-Mu Tuhan, GBI Rock di kota Medan ini. Yang sudah 14 tahun Tuhan beribadah tanpa memiliki tempat ibadah yang permanen. Di mana Tuhan tahun yang ke-15 ini iman gembala dengan seluruh pelayanan jemaat. Mereka akan segera mendapatkan bangunan. Mereka akan melihat tanah yang di atasnya akan dibangun. GBI Rock kota Medan yang akan dapat menampung ratusan jiwa-jiwa bahkan ribuan jiwa. Di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan sanggup untuk melimpahkan berkat-berkat-Nya. Tuhan sumber segala berkat. Engkau Jehovah Jireh yang melimpahkan berkat-berkat-Mu atas gereja-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabatku Tuhan, hamba-Mu Pastor Darmo. Kiranya Engkau yang terus memberikan dia hikmat, kekuatan, semangat yang baru terus untuk Tuhan mengembalakan domba-domba Tuhan di tempat ini dan dimanapun cabang-cabang mereka. Tuhan memberkati istri anak-anaknya. Tuhan memberkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan. Wakil-wakilnya Kau berkati setiap keluarga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan bisnis mereka. Semuanya diberkati. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBI Rock semuanya diberkati oleh Tuhan. Terbuka pintu-pintu berkat-Mu bagi mereka. Berikan hati yang rindu untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, segala kekuatan musuh yang menghalangi gereja ini mendapatkan tempat yang terbaik, kami patahkan, kami hancurkan. Dalam nama Yesus, tahun yang ke-15 ini mereka sudah mendapatkan tempat yang terbaik, gedung yang terbaik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh ketidaksehatian dipatahkan, dihancurkan. Tinggalkan seluruh gembala dan seluruh pelayanan jemaat Tuhan. Semuanya bersatu hati untuk membangun pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terbukalah pintu berkat-Mu dari sorga atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita arahkan hati dan angkat tangan kita. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih. Bukan secara kebetulan. Engkau berfirman bagi gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh melihat. Gereja-Mu akan bangkit bersinar terang. Menerangi kota ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Henry
Saragi Tuhan beserta keluarga besarnya. Bahkan berkati pelayanannya Tuhan yang ada di Labuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan hikmat kebijaksanaan Allah turun atas hamba-Mu untuk menjadi berkat. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.